Oke, baik. Kita bahas tentang digital banking. eh jadi topiknya nanti tentang digital banking. Kemudian sebelum kita bahas tentang diskusi model bisnis digital banking. Oh, ya, oke. Mudah-mudahan terlihat ya. Oke, jadi ini pertemuan ke-6 model digital neo banking atau neo banking syariah. Nah, nanti kita bahas yang konvensional terlebih dahulu, baru kemudian kita membahas yang digitalnya. Seperti itu. Nah, jadi kalau kalau disebutkan apa yang dimaksud dengan bank digital, itu adalah bank yang menyediakan dan menjalankan kegiatan usaha, terutama melalui saluran elektronik, tanpa kantor fisik selain kantor pusat atau menggunakan kantor fisik tapi yang terbatas. Jadi nanti kita akan melihat bahwa ternyata ada dua model yang disebut sebagai bank digital. Jadi yang pertama bank digital yang full digital, dan ada bank lama yang nanti mungkin bisa kita sebut saja sebagai bank tradisional yang menjalankan fungsi digitalnya gitu. Jadi kan ada bank lama ya misalnya seperti Bank Mandiri, Bank BRI, BSI dan sebagainya ini kan menggunakan tradisional. Jadi sistem perbankannya ada kantor pusat, kantor wilayah, kantor cabang dan seterusnya. Nah, itu kemudian mereka membuka layanan digital sehingga orang menyebut sebagai layanan digital dari perbankan. Nah, kemudian juga ada yang model baru, benar-benar digital. Jadi dia hanya punya satu kantor pusat dan dia tidak punya kantor cabang. Nah, ini full bank digital yang menjalankan fungsi bagian dari fintech karena fintech mereka bergantung sebenarnya dari teknologi finansial, jadi dari aplikasi. Kalau bank yang sekarang kan seperti BSI misalnya, ini mereka bank tradisional, kita nyebut bank tradisional artinya bank yang punya kantor pusat, kantor cabang, kantor wilayah, dan seterusnya layanan-layanan seperti itu. Bahkan sampai punya ATM, masih punya ATM sendiri. Kalau bank digital mereka tidak menyediakan mesin ATM. Mereka untuk layanan ATM mereka tinggal nebeng saja dari ATM-ATM yang sudah ada seperti itu. Nah, ini sesuai dengan peraturan OJK ya nomor nomor 12 tahun 2021 gitu. Itu yang definisi dari bank digital. Kemudian, nah kita bisa melihat bahwa kalau dari perkembangan bank digital yang ada sekarang di Indonesia, ini contohnya ada di sini ya. Kalau kita lihat di sisi sebelah kiri ini ada Royal Bank ya. Itu bank Royal Bank itu dibeli oleh BCA, kemudian dia dijadikan sebagai bank digital full, namanya Blue. Maka disebut sering Blue by BCA. Nah, kemudian juga ada Bank Fama, ini kemudian diganti nama jadi Superbank. Ada Bank Mayora, ini menjadi High Bank. Kemudian ada Bank Artos, yang sekarang jadi namanya Bank Jago. Ini yang punyanya dari Gojek ya, ini jadi Bank Jago. Kemudian BHI dibeli, kemudian berubah menjadi Alobank. Ya, Alobank. Nomor 6 ada Maybank. Nah, ini Maybank ini mendirikan Bank Aladin gitu. Kemudian ada bank bisnis, konversi menjadi Krom. Saya malah belum pernah lihat nih yang Krom. Kemudian ada Bank Jasa Jakarta. Ini sekarang jadi Bank Saku. Agrobank jadi Bank Raya. Ini juga beberapa kali lihat, tapi masih agak kurang populer. Kemudian Amin Bank, sekarang ada Amar Bank. Nah, mungkin nah, ini juga sekarang banyak iklannya nih, kalau nggak salah di YouTube ini, iklannya Amar Bank sudah mulai banyak. Gitu. Nah, ini contoh yang lain dari bank digital kalau yang di Indonesia. Ini ada Genius. Jadi ini punya Bank BTPN. Ini termasuk yang eh, apa pendahulu ya. Nah, Genius sering membuka karena orang belum terbiasa untuk tahu produknya, maka mereka membuka semacam gerai di supermarket ya, di mall-mall itu mereka buka, kemudian bikin booth di sana, orang yang lewat ditawarin mau membuka akun Bank Genius. Jadi selain bentuk aplikasi, mereka juga menyediakan kartu untuk pembayaran. Jadi mereka dua ya, aplikasi di mobile sama juga aplikasi dalam bentuk kartunya. Yang kemarin kita lihat ya kayak payment itu kan ada yang bentuk sistem server base sama yang card base ya. Nah, kalau si
si Genius ini dia dua tuh, jadi berbasis aplikasi dan juga berbasis kartu. Kemudian ada Bank Jago, ya, kemudian Blue dari BCA, kemudian DBS, ya, DBS ini meluncurkan juga yang namanya Digibank. Ya, ini masih masih bagian dari Bank DBS Indonesia. Kemudian Bank UOB meluncurkan aplikasi namanya Tomorrow. Ini bacanya TMRW, ya, bacanya Tomorrow. Ini orang Indonesia suka menyingkat-singkat kayak begini. Dibaca Tomorrow. BCA, Bank Mandiri punya namanya Living, BSI pakai Beyond, nah, kayak begitu. BNI namanya Wonder, Wonder tanpa huruf E, jadi Wonder. Beyond juga tanpa huruf E, jadi BYOND. Living tanpa huruf G di belakangnya. Kemudian Bank Bukopin punya yang namanya Woke Plus gitu. Nah, ini sudah mulai ke arah sana nih. Jadi sudah mengarah di luar aplikasi, mereka sudah membuat yang memang platform yang benar-benar terpisah dengan induknya. Jadi kalau misalnya BCA, ya, BCA punya mobile BCA, terus kemudian ada klik BCA, kemudian juga mereka bikin yang Blue ini gitu. Dan dia akun rekeningnya juga terpisah karena ini memang bank terpisah. Dia jadi anak dari bank BCA gitu. Nah, bagaimana cara kerja dari bank-bank tersebut? Gitu. Kita akan melihat cara kerja dari bank-bank tersebut. Nah, balik lagi, sebetulnya kita balik ke bagaimana skema intermediasi dari perbankan, ya. Perbankan itu kan fungsinya intermediasi. Jadi dia menghubungkan antara pihak nasabah, nasabah yang melakukan pendanaan, ya, nasabah pendanaan, yaitu yang mereka yang nabung sama yang deposito sama yang giro, ya, penabung, nasabah deposito sama nasabah giro, kan mereka menempatkan dana di bank, ya, menempatkan dana di bank, kemudian dana tersebut dikelola oleh perbankan, dikelola oleh perbankan. Nah, ini tadi, ya, sumber pendanaan bisa dari rumah tangga, jadi dari perorangan, bisa dari korporasi, dari perusahaan. Perusahaan kan perlu membuka akun rekening di bank, ya, pasti. Kemudian juga pemerintah. Pemerintah juga pasti akan menempatkan dana di bank. Karena apa? Misalnya untuk penggajian ASN, TNI, Polri, kemudian sebagainya, mereka masih menggunakan dana bank. Maka bank, kementerian itu juga punya akun rekening di bank, gitu. Kemudian juga misalnya ada penabung atau eh, nasabah dari luar negeri atau investor global. Contoh seperti itu. Jadi pengguna dana di sini. Jadi makanya dana tersebut kemudian itu dikelola oleh bank dengan sistem yang dinamakan sistem intermediasi. Intermediasi, jadi mengintermediasi, melakukan mediator sebagai mediator. Nah, dia mediator ini bisa sebagai dalam bentuk bank, bisa perusahaan asuransi, dana pensiun, manajer investasi, SWF. Nah, ini Danantara nih masuk di sini nih, sovereign wealth fund. Ya, Danantara yang baru didirikan itu adalah bentuk dari sovereign wealth fund. Kemudian alternative investment vehicle, ini contoh-contoh investasi yang lain. Kemudian ada fintech. Nah, di sini ada fintech. Nanti kita bisa masuk bahwa bank digital itu nanti masuknya di sini di fintech. Kemudian jasa-jasa lainnya. Nah, kemudian dari dana nasabah juga ada yang masuk ke pasar keuangan, ada yang investor langsung ke pasar saham, obligasi, dan lain-lainnya. Nah, dari sebagai sistem intermediasi ini, atau intermediari kalau kita sebutnya, bank itu juga dana tersebut digunakan sebagai modal kerja untuk nasabah yang menggunakan dana tersebut. Misalnya UMKM, perusahaan-perusahaan, jasa perorangan juga bisa nih, misalnya di konsumen kan, kalau misalnya kita mau pembiayaan kendaraan, itu bisa menggunakan kredit dari perbankan. Atau misalnya untuk KPR juga sama, real estate, rumah, kontrakan, ruko, dan sebagainya, kita bisa melakukan minta pendanaan dari bank. Dananya dari mana? Dananya dari penabung sama deposito tadi. Ya, nasabah tabungan sama nasabah deposito yang dananya dikelola oleh bank tersebut. Gitu. Atau yang tadi investasi jangka panjang buat infrastruktur, real estate, properti, pabrik, dan sebagainya. Ini biasanya nanti di model untuk kerja untuk perusahaan-perusahaan besar. Nah, jadi skemanya kalau kita lihat dari skema perbankan, ya ini seperti ini. Jadi ini, fungsi intermediari ini yang selama ini dikelola oleh perbankan tradisional, saya nyebutnya perbankan tradisional, ya, bukan perbankan konvensional. Nanti soalnya biar tidak tidak
tidak bingung antara konvensional dan syariah. Jadi saya mau cuma tradisional dan digital. Ya, tradisional itu yang sistemnya kayak yang sekarang Mandiri, BRI, BCA itu kita sebut sebagai bank tradisional. Oke, saya kira jelas ya. Jadi ini fungsi kita lihat fungsi perbankan itu seperti apa. Mungkin sudah pernah mendapatkan di mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah harusnya ya BLK itu sudah dijelaskan tentang sistem perbankan di Indonesia, kemudian fungsi perbankan itu seperti apa. Nah, fungsi perbankan ini kemudian yang didisrupsi oleh fintech. Jadi kemarin mungkin sudah sama Pak Tuba sudah dibahas tentang disrupsi. Jadi disrupsi itu berarti mendisrupt ya, dalam tanda petik mengganggu bisnis dari perbankan dengan layanan yang digital. Itu fungsi dari si fintech digital banking ini. Kalau bank biasa, kalau orang mau bikin bank, itu dia harus bikin kantor pusat, bikin kantor sedia kantor cabang supaya untuk menjangkau nasabah dan sebagainya. Karena nasabah beberapa itu masih masih merasa harus datang ke bank untuk buka rekening, buka tabungan, untuk buka deposito dan sebagainya, gitu kan. Tapi kalau nanti di layanan bank digital, yang full digital, nasabah ketika membuka rekening tidak perlu harus ke kantor secara fisik. Dia cukup install aplikasi, kemudian dia melakukan registrasi di sana, membuka akun, kemudian nanti ada verifikasi, ya dari verifikasi itu kemudian nanti rekeningnya akan dibuka di sana. Kalau dia mau versi aplikasi saja, bisa aplikasi saja, atau dia dapat versi kartu, nanti juga kartunya bisa dikirim. Misalnya seperti kayak Genius itu, kalau kita buka rekening di Genius, nanti dia akan buka rekening. Akan dibuatkan kartunya juga gitu. Dan kartunya itu bisa digunakan di berbagai tempat karena dia bekerja sama dengan beberapa payment gateway seperti misalnya Visa, Mastercard atau GPN ya. Kalau Indonesia punya GPN, Gerbang Pembayaran Nasional gitu. Oke, mudah-mudahan jelas ya. Jadi dipahami adalah ini adalah model bisnis perbankan yang kemudian disrupsi oleh bank digital. Karena apa? Ketika semua orang sudah megang handphone, ya, ketika orang sudah megang handphone, orang sudah tidak merasa perlu harus datang ke bank untuk ngurus macam-macam. Mau buka tabungan online saja. Sekarang kita investasi juga cukup online pakai aplikasi di mobile ya, buka Motion Trade atau buka aplikasi yang lain gitu. Kita cukup nggak perlu datang ke kantornya MNC, cukup lewat aplikasi. Sama juga dengan bank, buka rekening bank juga cukup lewat aplikasi saja gitu. Nanti kalau mau nyetak gimana? Nanti dia kirim tiap bulan ada laporan apa istilahnya rekening koran kita. Jadi saldonya, catatan transaksi keluar masuk dan sebagainya itu bisa dilihat di aplikasi tadi gitu dan kita bisa dalam bentuk mendapatkan dalam bentuk PDF dan sebagainya. Nah, kita balik ke fintech kemarin ya. Di fintech kemarin, jadi fintech companies often leverage digital platform and data to provide more efficient and user-friendly financial solution. Jadi mereka tuh lebih efisien. Jadi kita tidak perlu datang ke kantor cabang, kemudian juga kita tidak perlu harus nyetak tiap 3 bulan, kemudian antri dan sebagainya. Kalau pakai digital kan nggak perlu antri. Saya mau butuh transaksi apapun, layanan perbankan apapun, saya tinggal langsung melalui handphone, aksesnya bisa. Saya mau melakukan pendanaan pinjaman juga bisa langsung lewat aplikasi, nggak perlu datang ke kantor gitu. Cukup ke aplikasi, kemudian kita upload dari data-data kita, dokumen kita, nanti prosesnya juga bisa lebih cepat karena dokumennya semua dalam bentuk digital, tidak dalam bentuk fisik. Kalau bank yang sekarang kan masih kadang-kadang masih perlu data fisik gitu. Kita harus bawa bukti fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, proposal dalam bentuk cetak, harus pakai meterai dan sebagainya. Sangat-sangat menghabiskan waktu. Apalagi kalau orang yang bekerja, kalau suruh harus ke bank kan masih dia harus nyari-nyari waktu untuk izin dari kantornya untuk datang ke bank. Tapi kalau bank digital kan enggak. Kita mau pas saat siang, malam, pada saat itu kita bisa langsung submit dan sebagainya. Nah, kemarin kita bahas tentang online payment system ya. Jadi ini yang salah satu yang disrupsi oleh fintech. Kemudian peer-to-peer lending. Jadi beberapa bank digital menyediakan fitur peer-to-peer lending. Jadi ada nasabah yang nabung atau nasabah yang invest bisa lewat platform digital banking langsung mendapatkan dia untuk membiayai perusahaan mana atau UMKM mana gitu. Kemudian ada robo advisor ya. Robo advisor ini adalah salah satu namanya robot ya. Jadi otomatis.
automatic advisor. Jadi kalau kita membutuhkan layanan jasa, kalau di bank tradisional kan kita datang ke bank, ketemu ke teller atau ke CS ya, customer service untuk saya mau begini-gini kira-kira gimana. Nah, robot advisor kalau digital ini semua sudah dilakukan secara otomatis. Seperti tadi ya, kita mau mengajukan pinjaman, suruh masukin pembiayaan, sudah saya butuh dana sekian, ini untuk keperluan KPR, ini untuk keperluan kredit kendaraan dan sebagainya, itu semua via aplikasi gitu. Nanti yang menilai permintaan dana kita itu adalah dari sistem ya. Ini bisa menggunakan AI juga nih robot advisor. Nah, kemudian sini nih ada AI chatbot. Jadi kalau kita tadi kalau kalau ke bank itu datang untuk pakai customer service, nah kalau di sini kita pakai AI digital banking. Jadi jawab sama AI. Jadi pertanyaan sudah langsung terjawab ya. AI bisa langsung menjawab. Jadi AI-nya itu sudah diprogram untuk sudah memiliki pengetahuan tentang fitur dari bank digital kita. Jadi kalau kita nasabah untuk mau nanya, langsung dijawab sama AI tersebut gitu. Jadi kita tidak perlu meng-hire customer service, tidak perlu meng-hire teller lagi gitu. Makanya ada beberapa kan yang minggu kemarin saya sebutkan kan, ada beberapa profesi yang kemungkinan dengan munculnya AI, ini profesi itu mungkin akan semakin lama semakin prospeknya akan semakin hilang. Seperti penjaga pintu tol, penjaga parkir, tiket parkir ya, loket parkir itu kalau di mall-mall sekarang sudah mulai diganti dengan yang mesin otomatis kan, sudah mulai posisi itu sudah mulai digantikan. Nah ini juga sama, AI ini chatbot itu menggantikan customer service. Jadi kalau orang nelpon itu sekarang sudah langsung ke customer service gitu, yang bersifat robot. Nah kemudian ada lagi yang ke cryptocurrency sama jasa-jasa digital yang lain. Nah, digital banking and fintech, ya, digital banking and fintech intersect to enhance convenience, speed, and accessibility. Jadi digital banking, bank digital itu dia kelebihannya adalah dia meningkatkan masalah kenyamanan, convenience ya, masalah nyaman. Saya lebih nyaman. Ada orang yang tidak perlu datang ke bank, harus antri dan sebagainya. Apalagi kalau misalnya tanggal muda, harus ngambil gajian dan sebagainya, harus antri dan sebagainya, ATM dan sebagainya. Sekarang lebih nyaman. Ya, tidak perlu antri, cukup aplikasi, semua bisa transaksi bisa dilakukan. Kemudian kecepatan, jelas lebih cepat kalau kita buat transaksi di aplikasi digital lebih cepat. Dulu kalau kita mau narik dana ke bank sebelum ada digital, itu kan kita harus ngisi formulir. Formulir panjang, tanda tangan, kemudian bawa ke teller, saya mau narik uang 500.000, atau saya mau setor uang 500.000, misalnya gitu. Saya mau setor uang 500.000, datang ke bank, ngisi formulir, kemudian uang dimasukkan ke dalam buku tabungan, kemudian ditumpuk, nanti sama teller dipanggil satu-satu gitu. Oke, transaksinya sekian, sekian, sekian. Nah, itu butuh waktu kan seperti itu. Kemudian kan setelah munculnya ATM, sekarang ada ATM Store ya, ATM Store tunai. Itu juga sudah mulai mengurangi itu, mengurangi beban di teller. Orang cukup datang ke ATM Store tunai, tinggal masukin mesin, store gitu. Uang cash kita, uang dalam bentuk cash kita masukkan dalam mesin ATM itu, dia langsung masuk ke rekening kita gitu. Nah, sekarang ketika transaksi mulai di rata-rata mulai digital, kita sudah jarang megang uang cash, ya lebih nyaman lagi, benar-benar lebih cepat. Jadi kalau kita mau minjam orang tidak pakai pinjam cash, kita minjamnya dalam bentuk transfer. Kemarin saya pinjam, tolong ditransfer. Pada saat saat misalnya eh, waktunya untuk mengembalikan pinjaman atau hutang tadi, kita tinggal oke nomor rekeningnya mana, saya telepon aja gitu. Dan transfer juga langsung masuk. Dulu sebelum ada mobile banking ya, saya nggak tahu kalian merasakan atau tidak. Sebelum adanya mobile banking, kita itu kalau mau transfer ke orang kita harus ke ATM. Sebelum ada ATM kita harus ke banknya. Setelah ada ATM, kita kalau mau transfer ke orang lain, kita harus lewat ATM. Di ATM juga ada kemungkinan ngantri, ada kemungkinan ATM-nya error, gitu. Mau ngambil uang, kadang-kadang ATM-nya juga nggak ada uangnya, uangnya kosong. Itu ada kemungkinan seperti itu, gitu. Tapi sekarang dengan dari mobile banking, proses transfer sangat sangat cepat. Ya. Kemudian juga accessibility, ya accessibility, masalah akses. Ya, kalau kita berada di hutan, kita berada di gunung, kita berada di laut, mau transaksi pakai mobile banking aman. Maksudnya selama ada koneksi internet, transaksi bisa dilakukan. Maka ini masalah kemudahan akses. Coba kalau dulu nggak ada mobile banking,
Saya mau ngapa-ngapain harus ada di daerah yang ada ATM-nya atau yang harus ada kantor cabangnya. Makanya dulu Bank BCA itu salah satu bank yang paling disukai karena apa? Karena ATM-nya paling banyak. Orang buka rekening BCA karena ATM-nya paling banyak. Sekarang ketika lama-lama orang sudah mulai banyak beralih ke transaksi digital, ATM sudah nggak terlalu penting lagi nanti. Apalagi dengan modal digital sekarang juga dengan adanya QRIS pembayaran orang sudah nggak butuh banyak butuh cash. Jadi mesin ATM sudah nggak perlu banyak-banyak sekarang. Cukup di tempat-tempat tertentu saja gitu. Misalnya di mall aja gitu ya. Karena memelihara ATM itu mesin ATM itu kan mahal. Satu mesin ATM itu harganya di atas 500 juta ya, kalau kalian percaya. Satu mesin ATM di atas mesin ATM dia harga 500 juta. Belum lagi kan tiap berapa hari sekali harus dicek untuk diisi. Stoknya masih untuk diisi kan karena uangnya mungkin sudah tinggal sedikit gitu. Itu harus dicek. Untuk ngantar uangnya harus pakai mobil mobil yang dikawal polisi dan sebagainya. Itu kan butuh biaya gitu. Ketika sebenarnya transaksi digital, semua orang beralih ke sana. Mungkin peran kantor cabang, peran ATM akan mulai semakin berkurang. Itu juga terjadi ketika orang semakin melek digital. Oke. Nah, ini apa yang dilakukan oleh fintech digital banking. Jadi mereka mendisrupsi. Kemarin mungkin kalau misalnya diceritakan Pak Tuba, SBY-nya, bisnis-bisnis yang disrupsi itu kan contohnya misalnya hotel itu didisrupsi oleh Airbnb, ya. Hotel disrupsi oleh Airbnb. Jadi dulu orang kalau mau menginap itu yang nginapnya di hotel. Tapi kalau dengan Airbnb, rumah pun bisa dijadikan tempat penginapan. Kita bisa daftar rumah kita untuk di Airbnb, orang bisa nginap di tempat kita lewat aplikasi. Itu aja udah cukup. Sekarang Airbnb semakin semakin populer kan, seperti itu. Bisnis itu dia. Kemudian taksi, angkutan, jelas. Angkutan seperti di Indonesia, Bluebird didisrupsi oleh Gojek, Grab dan sebagainya. Jadi orang kalau dulu mau naik taksi harus berhenti di pinggir jalan, nunggu taksi yang lewat. Ternyata ada kalau lampu nyala berarti kosong, lampunya mati tulisan taksi di atas nyala berarti taksinya kosong. Kalau lampunya dimatiin berarti taksinya ada penumpangnya gitu. Kita harus nunggu berjam-jam. Nah, ketika muncul mulai aplikasi Gojek, Grab atau kalau di luar negeri ya, itu di banyak pakai Uber atau Lyft ya. Uber atau Lyft itu punya sama, itu juga sama taksi-taksi yang tadinya konvensional itu akhirnya didisrupsi oleh taksi digital perusahaan seperti Uber, Grab, Gojek dan sebagainya perusahaan yang tidak punya kendaraan tapi punya armada yang sangat banyak bahkan kalau kita bilang kemarin Gojek itu sekarang GoTo itu jumlah asetnya total asetnya itu lebih tinggi daripada asetnya Garuda Indonesia padahal Garuda itu kalau kita lihat pesawatnya banyak ya tapi total asetnya kalah dengan asetnya GoTo yang bermodalkan aplikasi. Itu bisnis yang didisrupsi. Apalagi bisnis-bisnis yang didisrupsi. Traveloka. Traveloka itu pemesanan tiket. Dulu kalau kita mau pesan tiket harus datang ke kantor travel untuk pesan tiket. Atau dulu ngantri di bandara. Kalau mau beli tiket dulu ada orang datang ke bandara ngantri tiket. Ya kalau dapat tiket. Kalau habis gimana? Sudah sampai di bandara. Atau beli tiket lewat agen-agen travel tuh banyak di mall-mall dulu banyak agen travel. Di ruko-ruko dulu banyak agen travel. Sekarang orang beli lewat aplikasi selesai. Nah, itu mendisrupsi benar. Bahkan banyak perusahaan travel yang gulung tikar setelah adanya Traveloka. Traveloka, tiket.com, apalagi dulu ada pergi pergi-pergi.com ya. Nggak tahu macam ada pergi-pergi.com. Nah, itu kayak begitu. Itu bisnis-bisnis yang disrupsi. Karena sama digital akan semakin banyak. Asuransi juga nanti kita bahas tentang insurtech. Nanti di pertemuan keberapa kita bahas tentang insurtech. Bagaimana bisnis asuransi juga didisrupsi oleh insurtech. Bank didisrupsi oleh bank digital, asuransi didisrupsi oleh insurtech. Gitu. Nah, jadi tadi kalau kita lihat ya, bagaimana bank itu berubah, bank itu berubah. Jadi kalau saya tadi menyebutnya sebagai tradisional bank, ya, tradisional bank itu kan rata-rata dia punya cabang, ya. Mereka itu bergantung dari makin banyak jumlah cabang. Semakin jumlah cabangnya banyak, berarti mereka bisa menjangkau nasabah lebih banyak, ya kan? Makanya dulu BRI itu ada namanya BRI Unit Desa. Sampai di tiap desa ada kantor kasnya BRI. Makanya nasabah BRI dulu paling banyak. Asetnya juga paling banyak karena sampai ke desa-desa. Sebelum ada zamannya ATM. Ketika mulai zamannya ATM,
kantor-kantor desa itu sudah mulai berkurang dan seterusnya. Nah, kalau di bank tradisional seperti BCA, Mandiri, BRI dan sebagainya, nah ini mereka investasinya tuh banyak sekali. Ya, investasi di experience, kemudian di organisasi, proses, decision, kemudian customer data dan semuanya ini masing-masing. Kemudian spending untuk pembayaran, ya, untuk spending, kemudian untuk saving, ya, untuk saving, untuk tabungan, ya, untuk tabungan, saving, kemudian untuk protection, perlindungan, kemudian untuk dana untuk kredit, pinjaman, semua modelnya seperti ini. Mereka berdasarkan produk. Jadi lama sekali dan mereka tidak punya data terkait dengan transaksi yang dilakukan. Tidak ada data. Bank digital itu kan beda. Mereka berdasarkan data. Makanya kita tahu data kalian ketika aplikasi gratis, berarti data kita yang diperjualbelikan. Kenapa Gojek itu tahu kalian tuh sering belanja. Kalau GoFood, kalian sering belanja makanan apa? GoFood tuh sampai apal, sampai bisa menyarankan. Misalnya kalian sering membeli, misalnya apa? Membeli bakso atau membeli makanan lain, nasi goreng dan sebagainya. Gojek itu tahu data customer mereka yang suka beli nasi goreng, sehingga mereka bisa merekomendasikan, mereka bisa iklan untuk nasi goreng. Nah, tukang nasi goreng yang mau masang iklan, mereka bisa tahu nih di daerah kamu nih ada orang yang setiap hari malam minggu itu pesannya nasi goreng. Mereka tahu. Terus kemudian Gojek itu juga punya data kita kalau kita tiap hari berangkat jam berapa, pulang jam berapa naik Gojek. Karena kalau misalnya orang yang berangkat ya, misalnya orang kerja di Jakarta, dari Sentul berangkat ke stasiun Bogor, naik Gojek. Kemudian dari stasiun Bogor naik kereta ke Jakarta, dari stasiun di Jakarta, misal di stasiun Sudirman ke tempat kerja naik Gojek lagi, gitu. Setiap hari seperti itu, jam berapanya sudah kebaca. Nah, si Gojek ini punya data itu yang nanti dijual. Data kita yang dijual ke pemasang iklan. Itu seperti itu. Sama juga dengan Google Map. Kalau kalian pakai Android, nah pakai ini pakai atau iPhone pun, data kita kan Gmail itu selalu aktif ya. Gmail pasti selalu aktif. Dan Gmail itu Google akun Google kita di Android kita itu bisa dibaca oleh Google sebagai data. Makanya kalau kalian buka Google ya, saya coba nanti buka Google itu, kalau kita buka Google, saya coba buka Google-nya ini ya. Ini coba saya share ini. Kalian apa yang kelihatan di sana? Apa yang muncul? Ayan Sentul, Pak. Ion Sentul ya, benar. Oke, Ion Sentul kalau kalian lihat. Nah, ini yang saya maksud. Ini kan live ya, not to be seen. Artinya apa di sini? Yang ini artinya apa? Bagaimana Ion itu tahu? Bagaimana Google tahu kalau Ion itu lagi nggak sibuk? Dari jumlah orang pengguna handphone yang sedang berada di Ion. Dia punya data nih dari jam 9 pagi. Ion tuh mall itu kan buka jam 10 ya. Jam 10, jam 11, jam 12. Siang ini. Ini sekarang kan sudah mau jam 2 ya. Ini jam 1, ini jam 2. Dia bisa tahu dari mana ini nggak sibuk. Dari jumlah pengunjung yang ada di sana. Pengunjungnya dideteksi dari mana? Dari HP Android mereka. Jadi Google itu bisa membaca itu. Makanya kita tahu dia sedang ramai atau tidak gitu. Nah, dia bisa tahu nih orang-orang.
typically spend up to 3 to 3.5 hours ya. Rata-rata orang itu 3,5 jam di sini. Dari mana Google tahu? Jadi Google itu merekam kalau handphone kita ada di Ion, kemudian selama kita di sana, dia ngecek, oh orang ini rata-rata, misalnya ada pengunjung ada 5.000 orang ya, 5.000 orang itu rata-rata 3,5 jam mereka berada di mall tersebut. Nah ini seperti ini. Ini data kita yang digunakan oleh si Ion, atau si Google ya. Nah ini tadi. Jadi data itu penting buat buat perusahaan. Kenapa layanan-layanan fintech ini benar-benar mengandalkan data. Contoh seperti di yang tadi adalah ini ya, dari si fintech ini. Nah, dari bank tradisional yang mengandalkan cabang, mengandalkan jumlah ATM, ini beralih ke yang tadinya produk sentrik, berbasis produk. Bank itu kan jualannya iklan produk dan sebagainya kan. Nah, ke customer centric. Jadi berbasis customer. Jadi fokusnya mereka bukan ke produk tapi ke customer. Customer itu maunya apa? Nah, yang pertama ini adalah experience. Jadi kalau kita belajar di marketing ada namanya customer journey. Perjalanan customer itu butuh apa sih? Mau butuh transfer, mau ngecek saldo. Dulu kita mau ngecek saldo aja harus ke ATM. Sebelum ada ATM, kita ngecek saldonya kemana? Ngecek saldo harus ke cabangnya gitu. Saya nggak tahu nih di ATM karena mungkin di rekening saya belum masuk. Misalnya saya sudah transfer nih, ada orang transfer ke rekening kita. Bagaimana caranya membuktikan bahwa dia sudah masuk? Ya kita harus datang ke kantor cabang untuk memastikan bahwa rekening kita saldonya sudah nambah. Nah, dengan bank digital, semua akses itu langsung cepat. Kemudian prosesnya juga, ya. Kemudian decisioning, pengambilan keputusan. Kita kalau sudah tahu begini, saldo kita cepat dan sebagainya, kemudian kita bisa melakukan transaksi yang macam-macam ya, untuk melakukan investasi. Sekarang di aplikasi mobile itu kan sudah bisa untuk investasi. Membeli di aplikasi mobile kita bisa bisa beli apa namanya? Beli obligasi dan sebagainya atau mau deposito, deposito kan masuk ke investasi juga ya. Terus untuk membeli emas juga itu juga bisa ya. Kalau kita lihat di aplikasi BSI itu juga bisa membeli emas. Kemudian untuk pembayaran e-commerce juga masuk ke sana ya, di spending. Kemudian borong juga kalau kita mengajukan pembiayaan juga bisa di sini ya. Kalau kalian kalau punya aplikasi BSI pasti pasti akan kelihatan ya. Misalnya nih ya, kalau aplikasi BSI. Ya, oh, nggak, kalau di sini nggak kelihatan ya. Saya pakai handphone, nggak muncul. Ya di BSI itu ada pembiayaan. Jadi kalau kita mau mau kredit kan kendaraan dan sebagainya itu bisa ada aplikasi kalau kalian buka di aplikasi BSI. Kemudian proteksi. Nah ini untuk asuransi ini juga bisa dengan asuransi ya untuk asuransi. Kemudian saving ya jelas tabungan ya untuk menabung juga kita bisa masukkan ke sana gitu. Nah jadi dia benar-benar masih customer berdasarkan data yang kita miliki. Beberapa bank juga sekarang seperti bank saya kemarin buka apa Bank Jago ya kalau nggak salah, Bank Jago Syariah itu aplikasinya kita bisa buka untuk eh, kalau kita punya dana masuk ya, kita bisa pilih-pilih. Ini dana misalnya saya punya 5 juta atau 10 juta atau 20 juta. Saya masukkan 5 juta ke buat transaksi bulanan, kemudian 5 juta nanti saya buat untuk makan, 5 juta lagi saya masukkan untuk ke bagian transaksi yang lain lah, jaga-jaga. Sementara yang lain itu untuk transportasi. Jadi bisa kita pilih-pilih seperti itu gitu. Itu layanan digital seperti itu. Ya, itu sangat memudahkan buat customer kan. Mereka sangat sangat nyaman dengan skema tersebut. Ya. Jadi intinya di bank tradisional dengan bank digital bedanya adalah fokusnya. Bank tradisional fokus pada produk, pada jumlah banyak cabang, jumlah ATM. Kalau bank digital dia fokus pada layanannya. Ini customer mau butuh apa lagi sih kalau di aplikasi? Mau bayar zakat, sekarang gampang bayar zakat. Mau wakaf, mudah sekarang untuk wakaf. Apalagi mau bayar yang lain, saya mau bayar PLN, PDAM, kemudian ya listrik, air, telepon, internet, semuanya ada di sana. Gitu.
Ya kalau ngelihat di aplikasi BSI, selain BSI ya, Bank Bank Jago, sebentar. Itu kalau misalnya kita pembayaran, nah, PLN, kemudian bayar uang kuliah, itu juga sudah bisa lewat aplikasi. Semua sudah lewat aplikasi. Beli tiket pesawat, kemudian BPJS, haji dan umroh, bayar pajak kendaraan, kemudian bayar PBB juga sama, itu bisa semua lewat aplikasi gitu. Yang tadinya kita harus ke kantor satu-satu, kita sekarang cukup lewat satu aplikasi. Jadi semakin banyak kemudahan yang dilakukan dengan digital banking ini. Nah, bentuk digital banking ini sebetulnya nanti ada kalau menurut OJK ya, OJK itu tidak menyatakan secara spesifik digital banking seperti apa. Jadi OJK itu ada 4 bentuk layanan. Ya, nanti kalau kalian kita baca tentang model bisnis, yang pertama dulu adalah SMS banking, kemudian ada phone banking, ketiga ada internet banking dan mobile banking. Sekarang yang masih banyak itu adalah internet banking dan mobile banking. Sementara untuk SMS banking sudah mulai jarang. Dulu sebelum mobile banking, kita menggunakan SMS banking. Jadi caranya gimana? Kalau saya mau ngecek rekening, saya harus kirim SMS pakai kode sekian ke bank. Cek tabungan nama Wiku, nanti dia akan kirim konfirmasi. Oke, tolong masukkan PIN-nya. Cek, akan kirim PIN lewat SMS. Muncul nanti. Oke, nanti akan ada balasan SMS. Saldo adalah sekian. Itu SMS banking. Perintah untuk cek saldo, untuk transfer, untuk pembayaran yang lain-lain semua via SMS. Tapi kan sekarang mulai SMS beberapa sudah mulai ditinggalkan kan. Kalian mungkin sudah jarang sekali ngirim SMS mungkin. Kemudian yang kedua adalah phone banking ya. Kalian lihat sini ya, SMS banking ini aktivitas perbankan yang dilakukan nasabah menggunakan format SMS. Caranya hanya mengirim SMS ke nomor layanan bank plus kodenya, nanti mau pakai kode apa. Nah, ini bisa untuk cek saldo, transfer uang, mutasi rekening, pembayaran kartu, dan isi ulang pulsa. Dulu modelnya seperti itu. Isi ulang pulsa bisa lewat SMS banking. Jadi ngirim via kodenya adalah caranya adalah ngirim SMS ke layanan bank tersebut. Yang kedua adalah phone banking. Ya, phone banking ini mirip dengan SMS, tapi kalau tadi SMS banking kita ngirim SMS, yang phone banking kita nelpon ke customer service. Mbak, atas nama sekian, saya mau transfer uang ke rekening ini. Oke, oke Pak, sebutkan kodenya. Ini saya buat kodenya sama biasanya diminta nama nama ibu kandung biasanya di situ. Oke, benar. Oke, mau ngirim ke rekening siapa? Rekening ini, bank ini gitu. Nah itu jasanya tuh via telepon. Dulu itu namanya phone banking. Karena mungkin kalau SMS takut takut gak nyampe karena sinyal SMS nggak terkirim dan sebagainya. Kalau phone banking kita minta si operator bank itu untuk yang melakukan transaksi untuk kita gitu. Fiturnya sama, cek saldo, transfer uang, mutasi rekening dan sebagainya. Tapi medianya beda. Yang tadi SMS, teks, ini medianya via voice, via suara ke customer service. Nah, ini juga sudah mulai jarang ya. Nah, skema ini sudah mulai jarang. Yang ketiga ada internet banking. Ya kalau kalau tadi lewat SMS dan lewat suara, nah ini buka lewat internet, jadi lewat browser ya, lewat aplikasi, lewat browser. Jadi kalau kita buka browser dulu ada BCA dan namanya klik BCA dan lain-lain ya. Internet banking, jadi via-nya dibuka laptop atau komputer atau mungkin di handphone juga pakai browser, ngisi. Dulu ada yang namanya pakai pakai saya lupa namanya itu apa, token ya, token yang warnanya BC atau yang warnanya biru, ada yang warnanya orange, ada yang warnanya merah, token. Jadi kalau kita sudah ngisi password terus mau transaksi, kita diminta untuk mengisi token, ada kodenya akan muncul di token tersebut warna biru. Saya nggak nggak tampilin gambarnya di sini ya. Ada tokennya tuh bentuknya mirip seperti ini ya, ini terus ini ada layar LCD-nya, kodenya. Nah, kemudian di sini ada tombol-tombolnya ya, tombol 0, 1, 2, 3, 4 dan sebagainya itu. Ada tombol-tombolnya di sini. Ini dulu pakai token. Nah, ini biasanya digunakan pada saat menggunakan internet banking gitu. Nah, ini juga perlahan-lahan sudah mulai ditinggalkan gitu karena teknologi sudah kuno, sudah mulai ketinggalan zaman gitu sekarang. Nah, ini folder internet
apa digital banking seperti ini. Tapi ini sistemnya digital juga, karena kita bisa mengakses rekening kita dengan cara menggunakan internet ya. Nah, itu ada tiga. Yang terakhir adalah mobile banking. Nah, ini yang sekarang ya, yang disebut sebagai m-banking atau mobile banking. Jadi biasanya sudah terintegrasi layanan. Jadi mobile banking ini muncul setelah adanya smartphone. Dulu sebelum HP-nya smart, nggak bisa. Karena dulu sebelum handphonenya smart kan layarnya kan cuma 2 baris atau 3 baris ya. Sekarang kalau dengan smartphone, kita punya punya layanan seperti di layar, semuanya bisa dilakukan berbasis aplikasi yang aplikasi bisa di-download dan sebagainya. Nah, ini mobile banking fungsinya hampir sama. Cek saldo, transfer uang, mutasi rekening, pembayaran-pembayaran dan sebagainya. Nah, ini mobile banking. Jadi fitur digital banking itu ada 4 ya, SMS, phone banking, internet banking, dan mobile banking. Gitu. Gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kira? Nah, kita belum bicara nanti terkait dengan masalah keamanan data dan sebagainya ya, karena ini berbasis teknologi. Nah, iya, salah satu faktor yang yang mendukung digital banking itu berkembang selain ada smartphone adalah jaringan internet. Semakin jaringan internet semakin luas, maka penggunaan digital bank itu akan semakin banyak. Kemudian semakin eh, sering orang sudah beralih ke cashless, terutama pada saat COVID ya. Salah satu dampak dari COVID adalah orang kan sudah mengurangi menggunakan uang kertas. Orang sudah biasa Hmm. QRIS aja. Akhirnya QRIS itu kan booming, ya booming. Itu salah satu dampak yang membuat orang beralih ke cashless tanpa cash. Nah ini eh, salah satu faktor yang mendorong digital banking dan transaksi digital. Nah, jadi smartphone, kemudian eh, koneksi internet. Yang ketiga adalah eh, cashless. Nanti ada ujungnya cashless society, masyarakat yang sudah tanpa uang cash lagi gitu. Karena uang cash itu kan ya tadi kemarin ya masih ada risiko dia dipalsukan, lecek dan sebagainya, tidak berlaku dan sebagainya. Itu kalau kalau uangnya dalam bentuk e-money gitu kan itu lebih mudah kan, tidak perlu takut uangnya kadaluarsa dan sebagainya. Ya. Oke, kita masuk ke services yang dilakukan oleh bank digital. Nah, ya, jadi layanan yang disediakan oleh bank digital tadi sebelumnya sebagian sudah kita jelaskan ya. Yang pertama adalah saving account, ya saving account. Jadi untuk tabungan, jadi kita bisa buka rekening di sana, saldo kita di sana untuk nanti buat buat transaksi pembayaran semua dari saldo yang ada di sana. Termasuk tadi ya, GoPay, kita buka rekening di Bank Jago sebetulnya kan. Rekening kita kan di Bank Jago itu bentuknya di situ bank digital. Kemudian deposit account, kalau kita membuka deposito, jelas. Kemudian fund transfer. Jadi kalau kita melakukan transaksi keuangan, transfer transfer dana masuk ataupun keluar, itu salah satu service yang dilakukan oleh bank digital. Kemudian bank statement. Nah, ini buku tabungannya ada di sini atau rekening koran ada di sini. Jadi biasanya tiap bulan kita akan ada kita dapat kiriman ke email kita tentang saldo tiap bulan, gitu. Ya, beserta dengan eh, apa namanya mutasi dana. Jadi ada debit kredit di situ dimasukkan itu akan dikirimkan via email dalam bentuk PDF yang biasanya PDF-nya ada passwordnya biasanya kayak gitu kan. Nah, PDF ada passwordnya jadi kalau buka hanya kita yang tahu passwordnya, kita bisa lihat rekening kita di situ. Jadi ada bentuk fisik, bentuk dalam bentuk file, dan juga kita bisa dalam bentuk digital kalau kita mengecek saldonya. Nah, ini ada bank statement ya fiturnya. Kemudian ada investment. Tadi saya sebutkan kalau kita investasi kita bisa beli, ada yang terintegrasi dengan saham, kita terintegrasi dengan sukuk atau obligasi, kemudian juga terintegrasi dengan kalau kita mau beli emas, ya emas digital dan sebagainya itu juga bisa dilakukan dengan menggunakan digital banking service ini, kayak gitu. Kemudian ada loan management. Loan management ini adalah kalau kita mengajukan pembiayaan, jadi kalau bisa dengan aplikasi digital banking ini kita bisa melakukan pinjaman.
dana ke pihak perbankan atau bank digital tadi. Jadi sangat mudah, dan verifikasinya juga lebih lebih cepat. Kita tinggal masukkan data-data yang dibutuhkan, kemudian nanti akan diverifikasi dan kemudian nanti akan tanya disetujui atau tidak. Kemudian ada cash withdrawal. Nah, ini juga faktor yang unik. Jadi kalau kita punya aplikasi, kita ingin ngambil di tempat-tempat yang disediakan. Misalnya kita bisa ngambil cash di Indomaret, Alfamaret dengan aplikasi kita, ya, aplikasi digital banking kita. Nah, itu juga juga sama tuh. Jadi kita tidak perlu harus ngambil di ATM sekarang kan, ngambil di Indomaret, di Alfamaret itu bisa, gitu. Tergantung kerja ada digital banking kita kerjasama atau tidak dengan penyedia lain tersebut. Di kantor pos, kemudian di beberapa tempat ada model untuk mengambil tunai. Tentu dengan ada kena fee-nya kan. Kalau nggak salah 4.000 apa 6.000 ya, ingat saya. Ada fee-nya gitu. Ya mau nggak mau sih, gitu. Sekarang aja kalau kita ngambil di ATM bank lain aja kena potong kan, 6.000 kena 7.500 ya, 7.000 atau 7.500. Saya kemarin BSI kalau ngambil di BNI kena potongan 6.500 atau 7.500 saya lupa. Beda jasa gitu. Itu fee-nya itu transaksi ya. Yang kemarin kita bilang wakalah bil ujrah. Nah, kemudian payment management, ya untuk pengelolaan payment management untuk bayar-bayar tagihan listrik, air, internet, dan sebagainya, pajak, dan sebagainya, ini payment management. Jadi servisnya untuk di situ. Kemudian yang syariah nih, ada pembayaran untuk pembayaran zakat. Pembayaran zakat, pembayaran sedekah juga sama. Kalau pakai BSI atau bank syariah, biasanya kan setiap kali habis transaksi kan pasti ada ditawari, Anda mau bersedekah hari ini atau tidak, gitu. Nah, ini aplikasi yang aplikasi syariah biasanya ada transaksi untuk yang terkait dengan syariah, ya, seperti itu. Mungkin ada beberapa fitur lain lagi ya yang saya baru tambahkan ini, baru tambahkan di sini. Gitu. Tapi intinya semua bentuk transaksi keuangan yang dilakukan oleh bank tradisional itu sekarang sudah bisa dilakukan oleh bank digital. Perbedaannya, kita tidak perlu datang ke kantor cabang, tidak perlu ngantri, tidak harus siang-siang, malam pun bisa, itu. Dan sekarang bahkan kemarin itu pembayaran sekarang bukan nggak pakai bukan QRIS lagi tapi pakai NFC ya, pakai NFC. Jadi kalau handphone kalian kalau beli handphone harus salah satu fitur yang utama ada harus ada NFC-nya. NFC ini kan kalian bisa buat top up e-money dan sebagainya. Nah, sekarang nanti NFC ini akan semakin banyak digunakan. Jadi dia akan langsung mendebet kalau kita taruh di mesin-mesin seperti mesin pembayaran itu kita tinggal tempel handphone aja langsung ke debit seperti itu. Jadi kita tidak perlu scan lagi, ngidupin kameranya untuk nyecan dan sebagainya. Tapi sekarang cuma tinggal ditempelin. Set, ditempelin handphonenya, NFC-nya aktif, langsung transaksi terjadi gitu. Langsung rekening kita di debit seperti itu. Ini mulai sekarang ke sana. Dan juga yang kemarin saya tahu itu adalah Samsung itu punya produk yang bentuk NFC itu dalam bentuk cincin, ya dalam bentuk cincin. Cincin ini nanti terhubung dengan handphone kalian, terhubung dengan handphone kalian, dan nanti dia kalau pada saat kita pembayaran kita tinggal nempel 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 cincin ini aja ke alat pembayaran tadi, gitu, alat pembayaran yang mesin tap tap itu kita tinggal tempel cincin aja langsung dia akan terdebet. Nah, ada ngeri-ngeri juga memang. Kalau cincinnya hilang kemana, atau di debet sama orang gitu kan, mau mau seperti itu. Tapi ke depan arah ke sana gitu. Ya. Oke, oke itu. Oke, sebelum kita lanjut, mungkin ada pertanyaan. Nah, atau kalau enggak, nanti kita break dulu 5 menit. Sambil saya cek. Ya, oke, silakan kalau ada pertanyaan.
Oke, nanti pertanyaan kita lanjutkan lagi ya. Kita lanjutkan. Berarti kita sudah mempelajari tentang apa itu dimaksud dengan bank tradisional dan bank digital dan juga jasa-jasanya. Sekarang kita lihat prospek dari bank digital di Indonesia gitu. Jadi eh, dengan perkembangan fintech yang semakin semakin kencang, teknologi juga semakin maju, kemudian ya kita lihat ada perkembangan AI, kemudian nanti ada digital currency dari Bank Indonesia, kemudian mulai adanya penggunaan blockchain. Nah, ini nanti akan mendisrupsi lagi tuh sektor keuangan kita ya. Sektor keuangan kita akan semakin terdisrupsi. Oke, kita berbicara tentang prospek dari bank digital. Ya, prospek dari bank digital seperti apa? Nah, kalau ini ya kalau kita lihat dari informasi dari Finders.com ya, Finders.com. Bentar, saya harus ganti warna ya. Oke, jadi Finance.com memproyeksikan orang dewasa Indonesia akan memiliki rekening bank digital semakin meningkat. Ya, dari seluruh pemilik rekening itu pria Indonesia cenderung memiliki rekening bank digital daripada bank wanita dengan 26% pria dibanding 22%. Wanita mengatakan mereka memiliki rekening di bank digital. Ya, Indonesia memiliki sekitar 132 juta pengguna internet dengan 178 juta pengguna unik mobile. Artinya apa coba? Jadi di Indonesia itu tahun ini tahun 2018 ya, sekarang pasti akan lebih lagi. Jadi di Indonesia itu pengguna internet itu sudah sangat banyak ya. Mungkin di atas 170 juta, 180 juta pengguna internet karena orang dewasa juga bahkan sampai anak-anak pun SMP pun sudah menggunakan handphone dan terkoneksi internet. Nah, ini kita bisa lihat kalau jumlah pengguna internet 132 sementara 178 juta pengguna unik mobile. Jadi ada satu orang yang punya dua nomor di sini. Punya lebih dari satu nomor, ada yang dua nomor atau tiga nomor. Saya aja punya tiga nomor ya. Dua nomor Indonesia, satu nomor dari satu nomor waktu saya nomor Inggris gitu. Mungkin kemarin kontak dan saya pakai pasti nomornya berbeda kan, karena saya pakai kode yang +44. Nomor Indonesia hanya buat beli kuotanya aja, tetheringnya saja gitu. Nah itu di Indonesia juga sama. Rata-rata orang tuh punya dua device ya. Entah punya dua handphone atau satu handphone satu tab, biasanya tablet ya, satu handphone satu tablet. Itu rata-rata sudah model seperti itu. Jadi pengguna internet kita jumlah mobilenya lebih banyak gitu. Seperti itu. Ini jumlah pengguna memaksa Bank Indonesia untuk beradaptasi dengan layanan berbasis aplikasi smartphone. Jadi begitu besarnya pengguna internet, pengguna smartphone, maka ini menjadi sebuah market untuk bank digital. Orang semua beralih ke digital. Maka kita lihat bank tradisional pun menggunakan bank digital. Nah ini disebutkan ya, pengguna bank digital Indonesia diproyeksi mencapai 748 juta nantinya. Ini meningkat terus dari tahun ke tahun. Grafiknya seperti ini. Ya nanti di tahun 2026 eh, pengguna bank ini sampai 740 juta ya, yang orang gitu. Jadi prospek ke depannya bank digital akan semakin banyak, bank tradisional juga mungkin akan dikurangi. Kalau kalau saya lihat data, ya kalau saya lihat data, jumlah cabang bank itu sekarang cenderung semakin menurun. Banyak yang yang areanya agak berdekatan sudah digabung hanya untuk cabang-cabang tertentu, gitu. ATM juga sekarang karena sudah cukup banyak, orang sudah hanya di tempat-tempat tertentu saja yang ada ATM. Karena memelihara ATM tadi saya bilang cukup mahal ya untuk memelihara ATM, mesin ATM. Maka dan sekarang juga nanti ATM itu sudah jadi ATM bersama aja. Orang sudah nggak terlalu peduli ini ATM bank mana. Pokoknya ada ATM ya sudah saya bisa narik duit di situ. Bahkan orang bisa narik cash juga dari kasir-kasir tadi di minimarket ya sudah bisa untuk ambil cash di sana. Jadi orang sudah mungkin lama-lama ATM sudah berkurang, kantor cabang juga berkurang karena orang layan digital di sana.
Kemudian ini ada potensi bank digital di Indonesia. Ya. Nah, kalau kita lihat ya sebetulnya jumlah people with bank account, percent of population 14 usia di atas 14 tahun, iya itu di Singapura itu hampir 97% itu sudah punya rekening bank. Kalau di Malaysia ini sekitar 80%, di Thailand ini sekitar 77-78, Indonesia ini hampir 50%. Ya, 50% sudah punya rekening. Nah, ini saya sebutkan jumlah unbanked people Indonesia adalah 51%. Ini jumlah orang yang tidak punya rekening. Jadi artinya masih ada prospek untuk ketika nanti orang punya rekening bank, dia nggak buka bank tradisional tapi dibukanya bank digital. Gitu. Karena salah satu bentuk dari literasi keuangan, finansial literasi adalah dia punya rekening atau tidak. Nah, dengan adanya bank digital ini, orang-orang dari desa dan sebagainya yang belum punya rekening, dia tidak perlu datang ke kota hanya untuk buka rekening di sebuah bank, di kantor cabang. Dia bisa datang ke, dia cuma buka install aplikasi, kemudian dia bisa buka rekening di sana gitu. Nah, ini di tahun 2017, kalau datanya pasti sekarang sudah berbeda sekali. Jadi potensinya masih masih sangat luas di Indonesia. Karena cakupan internetnya ini dari Sabang sampai Merauke, ya, dari Sabang sampai Merauke, semakin banyak cakupannya, sudah daerah yang sekarang nggak ada sinyalnya sekarang sudah semakin jarang, ya. Yang rata-rata sekarang di daerah-daerah sudah sinyalnya sudah cukup baik, walaupun mungkin nggak semuanya 4G ya. Mungkin masih ada yang 3G dan sebagainya untuk daerah pedalaman, tapi setidaknya itu masih bisa buat buat akses gitu. Bahkan kalian kalau naik gunung pun, ya naik gunung pun itu di sana masih bisa dapat sinyal. Gitu. Apalagi sekarang nanti ya dengan teknologi seperti Starlink, nah mungkin ada yang tahu Starlink ya, bukan bukan Starbucks keliling. Starlink yang menggunakan internet dari perusahaannya Elon Musk itu kan dengan alat alat penerima satelit itu bisa langsung dapat internet di sana gitu. Jadi kalau kita bawa misalnya di mana di tempat di kapal mungkin di gunung dan sebagainya yang di tengah laut pun bisa dapat internet. Jadi tidak bergantung lagi dari menara BTS dan kantor-kantor apa perusahaan telco gitu. Jadi semua bisa nanti layanan internet sudah bukan nggak orang bisa nggak beralasan nggak ada sinyal gitu ya. Karena di daerah-daerah terpencil pun orang bisa mendapatkan sinyal karena teknologi internet semakin semakin maju. Ketika teknologi internet ada, maka smartphone juga pasti akan semakin berkembang. Nah, kemudian ini dari total 60 juta UMKM, hanya 22% yang mendapatkan fasilitas perbankan. Nah, ini menarik. Jadi UMKM ini punya potensi untuk mendapatkan layanan eh, pendanaan ya untuk dapat kredit atau pendanaan pembiayaan itu kalau tidak lewat bank digital, tidak lewat bank tradisional, mereka bisa lakukan lewat bank digital. Apalagi sekarang sudah ada fintech ya, peer-to-peer lending seperti model Savix, securities crowdfunding. Mereka kan bisa melakukan pendanaan nggak harus ke bank, tapi bisa lewat fintech. Nah, fintech salah satunya fintech yang crowdfunding ini di bank digital juga mereka punya seperti itu. Aplikasi tadi, itu. Jadi masih ada potensi. Ini kan angkanya baru 22%. Jadi masih ada potensi besar untuk mendapatkan nasabah-nasabah baru gitu. Beda kalau kayak di Singapura tadi ya, sudah 97% sudah punya rekening, orang potensi untuk berkembang lagi sudah terbatas karena sudah mentok di angka di sana. Kemudian pertumbuhan pengguna smartphone berkisar 30-50%. Jadi luar biasa kan? Kita hampir tiap hari, tiap minggu itu ada iklan handphone baru. Sekarang handphone plus AI. Sekarang jualan handphone plus AI. Pertumbuhan pengguna smartphone semakin banyak. Dan smartphone juga sebenarnya semakin murah sebetulnya ya. Yang dulunya teknologi mahal sampai 8-10 juta, sekarang cuma harganya 4 sampai 5 juta sudah dapat. Gitu. Ini potensinya semakin besar karena smartphone. Orang dari handphone biasa sekarang modelnya ke smartphone, sudah punya NFC, kameranya bagus dan sebagainya. Memorinya semakin besar. Kemudian storage-nya juga semakin besar gitu. Nah, itu prospeknya karena pertumbuhan smartphone di Indonesia. Kemudian jaringan internetnya 4G telah melayani hampir 82% wilayah Indonesia. Hampir 4G di mana-mana. Gitu. Kalian kalau cek handphone kalian kan mesti biasanya ada tulisan 4G ya. Gitu. Di beberapa layanan sudah ada yang Indonesia sudah mulai beralih ke 5G. Nanti kalau sudah 5G lebih mudah lagi nanti transaksinya. Gitu.
Nah, ini ada beberapa contoh bank digital ya, yang tadi saya sebutkan di awal. Ini ada Woke Bank, atau ini apa saya lupa ya, Amar Bank ya saya lupa ya ini. Kemudian ada Digibank by DBS, Tomorrow Bank by UOB, Line Bank ini dari Hana Bank, kemudian Living, kalau ini kan aplikasinya Mandiri ya. Kemudian Motion Banking ini punyanya Bank MNC, Nyala ini punyanya OCBC, Blue by BCA, J ini Bank Jago dari Bank Artos dulu ya. Kemudian Cbank gitu. Nah, salah satunya kemudian ada Genius ya. Genius aplikasi perbankan digital yang salah satu yang pertama nih dari tahun 2016 gitu. Dan Genius ini tidak cuma aplikasi dia, tapi dia juga mengeluarkan kartu untuk pembayaran. Ini Genius ini jumlah sampai 3,3 juta gitu. 3,3 juta. Cuma kemarin ada beberapa masalah ketika Geniusnya ada beberapa kasus orang menyatakan dia kehilangan saldo dan sebagainya gitu ya di Genius. Makanya sempat 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 turun gitu ya minat orang terhadap Genius, plus juga bank-bank lain sudah mulai bertumbuh. Nah, ini ada peta persaingan bank digital di Indonesia itu. Ini ada Superbank 4,1, ada Alobank 10,6 triliun, Bank Jago sudah 15,8 triliun ya. Ini data tahun 2022 ya. Kemudian ini BEC nih saya lupa ya. Bank Neo ya, Bank Neo Commerce, Bank Neo grupnya Alibaba itu sudah 15,9. Kemudian Cbank ini ada 3,9 triliun itu. Ini ada Alobank dan seterusnya laba rugi. Nah, kemudian di posisi bank digital, ini kalau di luar negeri ya, ini ada Nubank, Nubank, Revolut ini di Inggris nih banyak ya. Saya dulu di Inggris dulu ada Revolut juga, Chime Bank, WeBank, Kakao, Robinhood dan Shopee. Ini yang terbesar di dunia gitu. Kalau di Indonesia ini terbesar ada Bank Jago ya, Bank Jago, kemudian Alobank, Alobank yang kedua, ketiga adalah Bank Aladin Syariah. Ini kode emitennya Bank BANK. Kemudian Bank Raya atau Bank Agro, ya Bank Agro dari Agro, Bank Neo Commerce, Bank MNC, kemudian Amar Bank ya. Tadi sebutnya nomor 7 ini ada Amar Bank itu. Nah, kemudian menurut laporan antara transaksi perbankan digital Indonesia tumbuh pesat ya. Ada lebih dari 1 miliar transaksi. 1.726,40 juta transaksi, berarti 1,7 miliar gitu. Kemudian paling banyak layanan yang paling banyak digunakan ada SMS, mobile banking, internet banking, dan phone banking. Sekarang paling banyak kan adalah mobile banking gitu. Nah, saya total sampai 5 berapa triliun yang digunakan. Kemudian pertumbuhannya juga naik, transaksinya tadi. Kemudian nilai transaksinya juga, jumlah transaksi naik, nilai transaksinya juga naik sampai ke 7,4 triliun. Jadi kalau di digital itu kan kalau setiap transaksi kan pasti kena fee ya. Biasanya kita pasti kena fee. Kita mau bayar beli token kena fee. Kita mau ngisi pulsa kena fee. Kita bayar PDAM juga biasanya kena fee, fee aplikasi dan sebagainya. Saya sebutkan bisnis recehan yang kemarin ya, 1.500, 1.500. Kemudian nanti dibagi-bagi, kita dapat 500 saja per transaksi. Itu sudah luar biasa kalau transaksi ada lebih dari 1,3 miliar transaksi gitu. Nilainya semakin meningkat karena jumlah orang pengguna handphone semakin meningkat, jumlah penduduk juga semakin banyak, semakin sering menggunakan layanan digital, maka potensi keuntungan dari sana juga semakin semakin naik. Seperti itu. Ya, salah satu faktornya ini adalah meningkatnya akses perekonomian transaksi perbankan digital, kemudian mendorong tingkat literasi keuangan. Mau nggak mau orang kalau kalau biasanya bank konvensional atau bank tradisional harus datang ke bank, dijelasin satu-satu. Kalau pakai bank digital, mau nggak kan harus belajar nih. Harus belajar di handphone ini ada fitur apa. Kadang-kadang kita cek, oh ini kalau transfer gini, cek saldo seperti ini. Ini untuk kalau mau bayar pakai ini, cara ngaktifin QRIS-nya pakai ini, kan sebagainya. Gitu. Bisa dibuat otomatisasi juga gitu. Jadi kita bisa bisa secara rutin kalau misalnya bayar air, kemudian internet, beli pulsa dan sebagainya secara otomatis juga. Kita bisa atur juga transfer secara otomatis. Misalnya saya mau transfer ke orang tiap bulan, transfer ke orang tua, misalnya 1 juta, 2 juta tiap bulan transfer otomatis. Jadi nggak perlu diingatin. Oh kemarin belum belum transfer ya. Oh nggak, ini langsung otomatis langsung di auto debit. Itu bisa kita kita bisa kita set di handphone kita seperti itu.
Jadi buat orang tua juga nanti kalau punya anak supaya nggak lupa untuk transfer ya dibuat otomatis aja debitnya langsung dipotong ditransfer ke rekening anak gitu otomatis. Jadi nggak akan kelupaan. Jadi itu bisa di-set semua di bank digital. Oke, ini contoh tampilan ini kalau Bank Jago ya. Ini ada investasi. Bank Jago kan dia bagian dari Stockbit dan Bibit ya. Jadi kalau investasi bisa langsung di sana. Ini adalah kantong utama. Jadi kalau gitu kan bisa bisa kantong bisa dibagi jadi beberapa kantong. Jadi satu rekening bisa jadi berapa kantong. Untuk pembayaran, untuk request money, untuk balance-nya ini berarti saldo kita sekarang dan lain-lain gitu. Ini modelnya seperti itu bank digital. Kalau bank digital tampilannya pasti akan beda dengan bank punyanya, layanan bankingnya punyanya bank tradisional. Oke, kemudian tipsnya memilih bank digital, ya pastikan pertama pastikan sistem keamanan, aksesnya, kemudian fitur-fiturnya juga gitu ya. Apakah perang dia mau aplikasi yang user friendly atau tidak? Ada yang karena ada aplikasi kadang yang susah kita nyari. Ini mau ngecek saldo di mana? Kok panjang sekali alurnya gitu. Gitu. Apakah sesuai dengan kebutuhan? Saya mau bayar zakat juga bisa lewat situ. Saya mau bayar mau wakaf juga bisa lewat situ. Saya mau investasi juga bisa lewat aplikasi itu. Dengan transaksi keuangan perbankan cukup mudah dipahami dan dilakukan. Mencari tahu biaya-biaya. Nah, juga biaya-biaya perlu diperhatikan yang mana yang paling paling memudahkan gitu. Ya, biasanya makanya kita cari aplikasi yang super apps ya, yang bisa melayani semua kebutuhan kita. Itu ini ya tadi ada beberapa digital banking ya, Bank Jago, Genius, Blue, Digibank, by DBS, dan Tomorrow dari UOB sama Alobank. Ini rata konvensional ya. Kalau yang syariah ini ada Jago Syariah, Aladin, ya kemudian Hijrah Bank. Nah, Hijrah Bank ini yang tadi sebelum dibahas ya, Hijrah Bank itu punyanya siapa namanya? Alami, grupnya Alami, ya Hijrah Bank. Hijrah Bank jelas syariah. Nah, dia masih badan hukumnya si BPRS sebetulnya. Gitu. Hijrah Bank itu grupnya Alami, dia punya fintechnya Alami, dia kerjasama satu grup dengan Hijrah Bank. Ini kasih contoh. Oke, diskusi. Nah, saya kasih pertanyaan. Apakah perbankan tradisional akan mati atau tidak relevan lagi? Ya, ini pertanyaan. Apakah perbankan tradisional setelah ada bank digital ini lama-lama akan mati atau akan berhenti layanannya? Ada yang coba untuk jawab? Setelah tadi kita bahas ya, trennya bagaimana, prospeknya bagaimana. Pertanyaannya apakah nanti BRI, BCA, Mandiri, eh, BJB, Bank Jabar Banten yang lagi masalah. Kemudian tiap daerah tuh kan provinsi kan punya bank sendiri-sendiri ya. Tiap daerah tuh pasti ada bank sendiri, Bank Kaltim, Bank Riau, Bank Aceh, itu ada gitu, Bank Jateng, Bank Jatim semua ada. Nah, itu pertanyaannya apakah bank tersebut akan mati dengan munculnya bank digital? Hmm, Mungkin saya tunjuk aja ini. Rival Yumna, bagaimana? Ada pendapatnya gimana? Em, mungkin dari segi kantor cabangnya mungkin iya ya Pak. Maksudnya nggak bakal kayaknya nanti ke depan akan nemuin lagi kantor-kantor cabang gitu. Tapi bank tradisional yang sekarang udah ada kayak BRI, gitu, BSI, itu kayaknya nggak yang lenyap juga. Cuman mungkin mereka akan beralih ke full digital gitu, mungkin gitu Pak. Oke, oke. Ada yang lain mungkin? Satu lagi ya, Fadil Muhammad. Nah, mungkin di sini, Fadil Muhammad. Ya, kemudian Mawaldi Wahid. Apakah permainan tradisional akan mati atau tidak relevan?
Ini kayaknya tidak on. Jawabannya ya, menurut beberapa pendapat adalah belum tentu. Ya, belum tentu mereka tidak akan tidak relevan. Selama masyarakat masih membutuhkan uang fisik, rasanya bank tradisional tidak akan mati. Nah, ya mungkin selama itu terkait dengan literasi keuangan ya. Kalau orang sudah merasa, saya kayaknya kalau sudah malas datang kantor cabang ya, mungkin lama-lama kantor cabang semakin semakin berkurang gitu. Orang layanan semua ke arah digital. Apalagi juga banyak bank yang buka jasa layanan di mall kan, cuma bikin booth kecil aja gitu. Itu bikin jasa layanan di mall udah langsung gitu. Bahkan kayak di itu tidak perlu ada teller lagi. Orang mau mau ganti kartu cuma cuma datang terus ngisi ngisi data di mesin langsung keluar kartu baru gitu, cerita kartu baru dan sebagainya. Yang di mesin ATM-nya, ya mesin mesin tersebut juga nanti bisa langsung ada videonya dan sebagainya. Jadi sudah tidak perlu kantor cabang lagi. Nah, ke depannya mungkin trennya arah ke sana, tapi mungkin tidak secara drastis ya, tidak secara drastis. Manusia kata melakukan transformasi tetap relevan. Mereka ya mereka akan bertransformasi. Jadi layanannya pelan-pelan sudah mulai dikurang, sudah mulai beralih ke digital, jumlah kantor cabang berkurang, jumlah teller sama customer service juga mulai berkurang. Kemudian ketika ada yang datang ke bank, nanti akan ketemu satpam dulu kan pasti, nggak ketemu langsung komputer, ketemu satpam, Bapak mau ngapa? Saya mau ini, mau registrasi ini. Oh, Pak, nggak perlu langsung ke customer service, langsung ini aja Pak, coba buka handphonenya gitu, coba cek. Atau coba untuk ganti ini layanan langsung di ATM-nya saja, nggak perlu langsung ke customer service. Gitu. Bank Indonesia hanya mampu melayani nasabah individu, masih berapa tahun lagi bank digital agar dapat melayani segmen nasabah lainnya. Gitu. Jadi sekarang yang perusahaan-perusahaan besar tuh biasanya masih berhubungan dengan customer service. Makanya di bank itu ada layanan prioritas ya, layanan premium prioritas itu kan tidak tidak terasa kalau di mobile, aplikasi mobile. Beda kalau nasabah prioritas itu kan kalau datang di cara dimasuk apa masuk ke ruangan khusus di situ boleh dibuatkan minum, kopi, jus dan sebagainya dilayani dengan baik. Untuk Bapak mau apa? Mau ini saya mau investasi rekening saya berapa miliar gitu. Nah, itu nasabah prioritas itu belum bisa dilayani oleh digital bank. Tidak ada feeling itu gitu. Kemudian nasabah perusahaan-perusahaan besar, saya mau melakukan pembiayaan misalnya 10 miliar, kadang-kadang bank digital belum mampu untuk memberikan jasa pembiayaan yang nilainya besar. Itu biasanya hanya bank-bank tradisional yang bisa. Ya, jadi untuk beberapa waktu ke depan diprediksi persaingan bank digital akan lebih ramai di sektor nasabah individu atau retail. Jadi kebanyakan masih di nasabah individu atau retail. Terus sementara untuk pelayanan yang nasabah corporate, nasabah perusahaan, itu masih di-handle oleh bank-bank tradisional. Ya, ya, kira-kira seperti itu. Jadi, tapi kalau kita asumsinya nanti jangka panjang, 5 tahun, 10 tahun ke depan, nah, bank digital itu akan semakin relevan dan bank tradisional itu sudah mulai akan berkurang. Nah, oke. Ini ada beberapa contoh yang misalnya buku, kalau kalian mungkin tertarik lagi dengan buku bank tentang digital, bank digital, ini ada bukunya. Ini oleh Pak Chris Skriner namanya, judulnya Digital Banking. Kemudian Brad King. Brad King ini juga salah satu yang pencetus tentang digital bank, ya, bank 4.0. Sekarang kan generasinya sudah mulai ke 5.0 ya, bukan 4.0 lagi internetnya. 5.0 gitu, sudah mulai Internet of Things, sudah mulai artificial intelligence, sudah mulai blockchain dan sebagainya. Nah, ini ada di sini. Nanti kalau kalian tertarik, ini saya ada buku fisiknya. Kalau saya ada PDF-nya juga kalau nggak salah. Nanti kalau kalian tertarik membacanya. Versi bahasa Indonesia juga ada kalau nggak salah saya lihat di Gramedia ini, dua ini, Digital Bank sama yang Bank Puero ini kalau nggak salah versi cetaknya ya, versi cetaknya juga ada bahasa Indonesia. Nah, itu kira-kira ya topik tentang digital banking. Em, Mudah-mudahan cukup bisa bisa dipahami karena ini perkembangan sekarang fintech digital banking ini semakin banyak akan digunakan dan saya rasa juga kalian sudah mulai menggunakan selain kemarin ya, on fintech payment ya, selain fintech payment
Karena fintech payment ini salah satu bagian dari fitur dari digital banking. Ya, ada yang payment saja, e-money dan sebagainya, e-wallet dan sebagainya. Nah, kalau yang digital banking lebih komplit. Dia ada payment, ada saving, ada financing atau pembiayaan, kemudian dia juga bisa buat investment dan seterusnya. Bisa buat beli asuransi juga bisa di situ. Jadi lebih lebih komplit dibanding hanya yang digital payment atau fintech payment kayak gitu. Bahkan beberapa kan bilang Gojek itu sebetulnya sekarang mengarahnya ke bank, bukan ke arah makanan atau transportasi. Bisnis utamanya dia adalah bisnis fintech dia, keuangan. Maka dia perlu badan hukumnya untuk jadi bisa menerima tabungan, ya harus punya bank, bank jago itu ya. Jadi nasabah, jadi rekening kita. Jadi kalau kalian buka rekening di GoPay dan sebagainya, virtual account-nya itu larinya ke Bank Jago sekarang. Dulu ke bank yang lain, saya nggak ingat bank Commonwealth atau bank apa ya dulu kalau buka rekeningnya, yang berdasarkan nomor handphone kita itu ya. Ya kan nomor handphone kita didaftarkan sebagai virtual account di bank digital. Nah ini kalau di Gojek dia ke Bank Jago gitu. Kalau alami dia ke Hijrah Bank ya pakai Hijrah Bank. Oke, ada pertanyaan sampai di sini. Jadi thank you. Ya. Jadi nanti dibawakan. Ini materinya sudah ada di Smile ya. Nanti kalian bisa bisa cek di Smile. Materinya bisa bisa diakses di sana. Saya bentar, tuliskan. Jadi nanti pertemuan berikutnya adalah oh, kok jadi hilang. Pak, izin Pak. Iya, silakan. Pak, tadi saya ada masalah sih di rumah saya mati lampu Pak. Jadi kayak kemungkinan saya belum di absen Pak. Oh, siapa namanya? Michael Pak, Oh, oke. Di rumahnya di mana mati lampu? di Nirwana Pak. Sentul Nirwana. Iya Pak. Itu udah mati lampu. Oke. Oke. Fadil izin Pak, belum absen juga. Siapa? Atas nama siapa? Nadir. Tadi error error sih soalnya. Jadi pertemuan berikutnya itu adalah bisnis peer-to-peer lending. Nanti akan dibawakan oleh Pak Handika dari AFSI ya, dari AFSI, Pak Handika, Pak Handika Surbakti. Ya, nanti dari fintech nanti minggu depan nanti soal jadwal nanti bisa koordinasi ya mau jam berapanya antara jam 7 atau jam 1 tetap di hari Senin kayaknya kemarin sudah disampaikan nanti bisa kontak sudah ada kontaknya Pak Handika ya apa Fahid yang kontak kemarin karena soalnya nggak ada grupnya soalnya nih saya nggak tahu nggak masuk nggak ada grupnya sehingga nggak tahu kalau ada informasi ini gitu jadi biar dimasukkan ke dalam grup. Oke. Oke, itu nanti kalau soal ini saya nanti bisa bisa dicek lagi kalau misalnya ada yang belum masuk nanti bisa bisa hubungi ke saya biar nanti bisa diupdate lagi. Apa tadi yang nggak bisa?
Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri sesi hari ini. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallah, Rabbana wa Subhanakallahumma bihamdika, wa asyhadu an la bihamdika, la ilaha ilaha illa illa anta, anta, astaghfiruka astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum. Ya, semoga lancar puasanya pada hari ini. Bila kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Syukran, Pak, Ya, ilmunya. ya, ya, saya end ya.